Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaiman, para pemirsa channel HMP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam kajian Ramadan. Alhamdulillah, dari satu kajian ke kajian berikutnya kita sudah banyak mendapatkan ilmu, pemahaman bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya sepanjang hidup kita, lebih di bulan suci Ramadan. Di mana kajian kita sebelumnya tentang malam Al-Qadar. Kajian kali ini menutup kajian tentang malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar yaitu malam turunnya Al-Quran. Dan sebagaimana kita maklum semua bahwasanya Al-Quran sekarang ini sudah tidak turun lagi. Di mana dulu pertama kali Allah menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar, satu bungkulnya ke Baitul Izzah di langit dunia. Setelah itu lalu diturunkan secara berangsur-angsur ke dunia ini kepada baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kebutuhannya untuk menjawab tantangan kehidupan. Dan itu turun selama 23 tahun lamanya. Dan setelah itu tidak turun lagi. Kecuali di malam Al-Qadar. Lalu apa yang turun di malam Al-Qadar setelah malam Al-Qadar dulu pertama kali dia turunkan? Maka yang turun adalah hikmah Al-Quran itu sendiri. Tetap hikmah itu turun melalui pertemuan tiga ruh, yaitu Ruhul Quds, Malaikat Jibril, Ruhul Quran, yaitu Al-Quran itu sendiri, Ruhul Insan, ruh manusia. Maka selain malam Al-Qadar pertama kali Al-Quran diturunkan, sampai malam-malam Al-Qadar berikutnya selama 23 tahun. Setelah itu Al-Quran tidak lagi turun secara harfiah, secara lafziah, secara kalimat-kalimat, secara ayat-ayat, secara surat-surat. Tapi setelah itu Al-Quran turun dalam bentuk hikmah-hikmah, di mana Al-Quran diturunkan dalam nuansa pertemuan tiga ruh tersebut dalam bentuk hikmah-hikmah. Maka seseorang yang mendapatkan malam Al-Qadar, mereka yang mendapatkan hikmah-hikmah itu, dan mereka yang mendapatkan hikmah, Allah berikan kebaikan yang banyak sekali. Dunia lebih di
akhirat kelak. Wa may yu'til hikmata may yasha faqad utiya khairan katsira. Siapapun yang diberikan hikmah-hikmah itu, yaitu hikmah Al-Quran, lebih di malam Al-Qadar, maka sungguh dia telah diberikan oleh Allah kebaikan yang sangat banyak. Maka melalui hikmah Al-Quran ini, seorang akan makin paham dengan makna kehidupan yang sebenarnya, yakni hidup ini hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hikmah Al-Quran yang turun kepada mereka yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dia semakin paham dengan Al-Quran itu sendiri. Dia diberikan keleluasan untuk memahami Al-Quran, karena hikmah Al-Quran itu merupakan pedoman hidup. Hanya melalui Al-Quran kita mampu menjalankan kehidupan di dunia ini dalam rangka menggapai kebahagiaan di akhirat kelak. Maka esensi daripada malam Al-Qadar, setelah selesainya Al-Quran turun secara harfiah tadi, maka hikmah-hikmah yang diturunkan Allah, yakni hikmah Al-Quran itu pada mereka yang benar-benar mensucikan diri, karena Al-Quran itu sendiri adalah makhluk Allah yang suci. Bagaimana firman-Nya? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan disentuh, tidak akan dicapai, tidak akan didapat Al-Quran itu kecuali bagi mereka yang mensucikan diri, baik secara lahiriah, lebih-lebih batinnya. Maka kesimpulannya, orang yang akan mendapatkan hikmah Al-Quran itu di malam Al-Qadar adalah mereka yang mensucikan diri. Karena Al-Quran adalah suci, dibawa oleh makhluk Allah yang suci, nama malaikat, tentu diberikan kepada manusia yang selalu mensucikan diri, baik secara lahiriah dan batinnya. Kalaupun kita tidak bisa mensucikan diri secara paripurna sebagaimana manusia-manusia pilihan sekelas para nabi dan rasul, lebih baginda Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para aulia, orang-orang soleh, paling tidak kita bisa berusaha lah, bisa mendekati mereka, orang-orang yang sekiranya kita perkirakan, kita prediksi akan mendapatkan Lailatul Qadar, dan kita akan diberikan percikan Al-Qadar itu sendiri, walaupun kita tidak mendapatkan malam Al-Qadar. Demikian kajian kali ini, dan ada hikmahnya, dan kita terinspirasi. Paling tidak kita berusaha untuk mendapatkan malam Al-Qadar, atau bisa mendekati bersama, duduk mengkaji, berdiskusi pada orang-orang soleh yang akan mendapatkan malam Al-Qadar tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf, dan Allah yakum ila sabilil muttaqin, ila daril falah wal muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.